Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 telah membuat eh, perencanaan desa maju yang nama kelompoknya ada saya sendiri, Agnar Bilik, 2201020007. Kemudian yang kedua ada Aulia Mayang Sugesti dengan NIM 2201020019. Kemudian ada Farhan Farudin, 2201020029. Nah, aplikasi Desa Maju ini adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemanfaatan teknologi, pendidikan, dan akses pasar. Jadi ini secara komprehensif ya. Dengan fokus pada peningkatan kekuatan ekonomi di masyarakat, aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui Desa Maju ini, masyarakat pedesaan dapat memperoleh akses informasi yang lebih baik, mengadopsi praktik-praktik pertanian dan bisnis yang lebih inovatif, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Jadi akses yang lebih luas ini memungkinkan para petani dan pengrajin lokal menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas gitu, termasuk kota besar bahkan mungkin saja ke luar negeri gitu. Dengan di sini juga ada edukasi dan pelatihan ya, yaitu menyediakan akses ke pengetahuan dan keterampilan terbaru dalam pertanian modern terkini. Kemudian ada manajemen bisnis dan teknologi informasi. Oke, lanjut. Eh, Unique value proposition. Oh, oke. Secara komprehensif meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui teknologi, pendidikan, dan akses pasar. Kemudian yang kedua ada platform terintegrasi yang menyediakan solusi end-to-end dari produksi hingga penjualan dan penanaman. Jadi ini termasuk ke pemberdayaan komunitas ya. Aplikasi ini juga tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga pada pemberdayaan seluruh komunitas pedesaan gitu. Juga ada kolaborasi dan jaringan. Jadi bisa membangun jaringan kolaborasi yang kuat antara petani, pengrajin, pengusaha, investor, dan bisa menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi gitu. Untuk selanjutnya ada key partner. Di sini yang pertama ada jumlah pengguna aktif bulanan, ya. Kemudian jumlah transaksi di pasar digital, tingkat keberhasilan proyek crowdfunding, jumlah peserta, maaf, jumlah peserta yang mengikuti kursus dan pelatihan. Yang terakhir ada referensi pengguna dan tingkat kepuasan. Nah, di sini tuh akan uh, ada perencanaan yang namanya LSM dan organisasi non-profit. Yaitu organisasi yang bekerja sama dengan lembaga yang fokus pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan di pedesaan. Kemudian eh, jumlah pengguna aktif. Oh, jadi di sini ada pemerintah lokal. Jadi di sini bekerja sama dengan pemerintah desa dan kabupaten untuk mendukung implementasi aplikasi dan kebijakan yang mendukung gitu. And next ada key activities. Yang pertama ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Nah, di pengembangan dan pemeliharaan aplikasi ini, pengembangan fitur-fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, kemudian pemeliharaan rutin untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar. Yang kedua ada pemasaran dan promosi. Di pemasaran dan promosi ini ada
sudah jelas promosi-promosi di media sosial, kemudian melalui acara-acara di komunitas, kerjasama dengan media-media lokal, dan juga ada kampanye pemasaran untuk meningkatkan kesadaran tentang Desa Maju ini dan bisa menarik lebih banyak pengguna gitu. Di yang ketiga ini ada pelatihan dan edukasi. Di pelatihan dan edukasi ini akan diadakan pengadaan dan pengelolaan kursus online, webinar, dan workshop di sini. Jadi dan juga ada bekerja sama dengan ahli di berbagai bidang untuk menyediakan materi-materi dan pelatihan yang berkualitas gitu. Yang keempat ada pengelolaan komunitas. Nah, pengelolaan komunitas ini yaitu bisa mengelola forum diskusi dan kegiatan komunitas untuk mendukung interaksi antar pengguna gitu. Kemudian di pengelolaan komunitas ini juga membangun dan mempertahankan kemitraan dengan pemerintah dan perusahaan. Yang kelima ini ada kemitraan layanan pelanggan. Di sini wadah untuk mendengarkan umpan balik pengguna dan menggunakannya untuk pengembangan berkelanjutan gitu. Dan di layanan pelanggan ini itu menyediakan dukungan pelanggan yang responsif untuk membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi. Jadi untuk misal ibu-ibu atau bapak-bapak yang bisa dikatakan cukup gaptek, di layanan pelanggan di sini bisa menjadi salah satu penunjang mereka untuk salah satu bantuan untuk agar mereka lebih mengerti cara penggunaan aplikasinya gitu. Untuk selanjutnya, Kay Research ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Aulia Mayang Sugesti. Kepada Aulia Mayang Sugesti, persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Kemudian ada key resource. Yang pertama ada tim pengembangan dan teknis, di mana tim yang bertanggung jawab atas pengembangan produk dan dukungan teknis untuk memastikan layanan dan produk berjalan dengan baik. Kedua, konten edukasi, di mana materi pembelajaran dan informasi yang digunakan untuk mendidik pengguna tentang produk dan layanan. Yang ketiga, infrastruktur teknologi, peralatan dan perangkat lunak teknologi yang digunakan untuk menjalankan operasi bisnis. Yang keempat, jaringan dan kemitraan, hubungan bisnis dengan pihak lain yang dapat membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan kemampuan perusahaan. Yang terakhir, ada pendanaan, sumber-sumber keuangan yang digunakan untuk mendanai operasi bisnis. Selanjutnya, ada customer relationship. Yang pertama ada dukungan pelanggan, yang dimana layanan yang diberikan kepada pelanggan untuk membantu mereka menggunakan produk atau layanan dengan efektif. Yang kedua ada engagement komunitas, yaitu interaksi dan keterlibatan dengan komunitas untuk membangun hubungan yang lebih erat dan berkelanjutan. Yang ketiga ada personalis, pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pelanggan. Yang terakhir ada recommendation, saran dan rekomendasi yang diberikan kepada pelanggan untuk membantu mereka memanfaatkan produk atau layanan dengan baik. Selanjutnya ada customer segment, di mana ada petani di pedesaan, yang kedua pengrajin lokal, yang ketiga usaha kecil di pedesaan, dan yang keempat investor dan donatur yang ingin mendukung ekonomi pedesaan, yang kelima lembaga pelatihan dan edukasi. Selanjutnya ada channel. Yang pertama aplikasi mobile dan web, sosial media, dan kampanye digital. Kemudian ada kerjasama dengan pemerintah lokal dan LSM. Selanjutnya pelatihan dan workshop, dan terakhir langsung di desa. Kemudian ada cost struktur.
yaitu struktur biaya. Yang pertama ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, di mana biaya yang terkait dengan pengembangan awal dan pemeliharaan berkelanjutan dari aplikasi mobile dan web. Yang kedua, marketing dan promosi, biaya yang dihabiskan untuk kegiatan pemasaran dan promosi guna meningkatkan kesadaran dan penggunaan layanan. Yang ketiga, gaji untuk tim pengembangan dan pelatihan, di mana kompensasi untuk tim yang bertanggung jawab atas pengembangan produk serta pelaksanaan program pelatihan. Yang terakhir ada biaya operasional untuk pelatihan dan workshop di lapangan, di mana pengeluaran yang terkait dengan penyelenggaraan pelatihan dan workshop secara langsung di lapangan termasuk transportasi, akomodasi, dan peralatan. Yang terakhir ada struktur revenue stream, yaitu aliran pendapatan. Ada komisi dari transaksi di pasar digital, di mana pendapatan yang diperoleh dari setiap transaksi dilakukan di platform pasar digital, yaitu berupa persentase dari penjualan produk atau layanan. Yang kedua, biaya pelangganan premium untuk akses ke kursus dan pelatihan khusus. Pendapatan yang diperoleh dari pelanggan yang membayar untuk mendapatkan akses eksekutif ke kursus dan pelatihan khusus yang tidak tersedia bagi pengguna biasa. Yang ketiga, kemitraan dengan perusahaan yang menjual peralatan pertanian. Pendapatan yang dihasilkan dari kerjasama dengan perusahaan yang menjual peralatan pertanian di mana perusahaan membayar untuk akses ke basis pelanggan. Yang terakhir, ada donasi dan sponsorship dari lembaga atau individu. Pendapatan yang berasal dari donasi dan sponsorship yang diberikan oleh lembaga atau individu yang mendukung misi dan tujuan platform, seperti pengembangan ekonomi di pedesaan. Selanjutnya ada land canvas-nya. Baik, terima kasih Aulia Mayang Skesti. Untuk kesimpulannya, aplikasi Desa Maju ini diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan masyarakat pedesaan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, dan membuka akses yang lebih luas ke pasar, pendidikan, dan pendanaan. Mungkin cukup sekian saja dari kelompok kami ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.